Pemirsa, tidak banyak orang yang memiliki ketulusan hati untuk mengabdikan diri melayani penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, narasumber saya kali ini adalah salah satu yang memiliki ketulusan tersebut. Bersama sang suami, ia mendirikan Rumah Pemulihan Gerasa atau Gerakan Asih Abadi Indonesia yang memprioritaskan perempuan sebagai golongan yang paling rentan akan kekerasan di jalanan. Saya Rolando Sambuaga, kita saksikan People and Inspiration bersama Vera Manayang. Iya, dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan orangnya, Ibu Vera Manayang. Apa kabar Ibu Vera? Kabarnya baik. Luar biasa. Wih, ada ibu-ibunya juga di belakang, ibu-ibu Gerasa di sana. Halo ibu-ibu, apa kabar? Wow, luar biasa ini. Semuanya sukacita. Sukacita ibu-ibu. Amin. Yeay, oke. Baik. Nah, ini Bu Vera, kita ngobrol dulu nih. Jadi sebetulnya sampai sekarang berarti sudah ada berapa ini ibu-ibu yang bergabung di Gerasa? Ada 71 orang. Oh, sudah ada 71 orang. Baik. Nah, ini mungkin bisa diceritakan. Ini bagaimana awalnya Ibu Vera terpanggil ya untuk mengurus ODGJ di Gerasa ini? Awalnya itu dari suami saya, ya Bapak Lukas Sagotra. Nah, pada satu hari, tepatnya itu bulan Maret tahun 2011, suami saya mengatakan kepada saya bahwa beliau sangat rindu untuk melayani ODGJ. Dan saat saya mendengar, ya saya kaget karena selama ini tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya, dan tiba-tiba beliau mengatakan ke saya bahwa beliau punya kerinduan yang besar untuk mengurus dan melayani mereka. Nah, pada saat itu saya hanya mengatakan kepada beliau, berikan saya waktu ya untuk juga saya mempertimbangkan, dan saya juga berdoa apakah saya ini mampu lah atau diberikan satu panggilan untuk melayani mereka. Kenapa kepikirannya hanya mengasuh perempuan dengan ODGJ? Padahal laki kan banyak juga, Bu, di jalanan, Bu. Pertama, perempuan itu sangat rentan dengan tindak kejahatan. Bahwa mereka itu bisa mengalami pelecehan seksual, bisa diperkosa, bisa mengalami tindakan kekerasan kalau mereka berada di jalan. Dan kedua, wanita itu sangat rentan dengan sakit penyakit. Mohon maaf, wanita itu setiap bulan menstruasi, jadi kalau wanita tidak bersih-bersih, ya itu akan sangat dekat dengan penyakit. Nah, kalau laki-laki atau pria di jalan, tidak ada orang yang berani untuk mengganggu mereka. Karena pertama, laki-laki itu sangat kuat tenaganya. Jadi tidak mungkin orang akan isengin mereka kalau mereka ada di jalan. Jadi dengan alasan itulah mengapa terlebih dahulu kami ambil wanita yang dilayani di Gerasa. Tapi Bu kan ya, kan anggota keluarga nggak cuma suami aja, Bu, ya kan? Ada anak-anak juga. Waktu itu kan Ibu sudah punya anak 2 kalau tidak salah pada saat itu. Nah, ini bagaimana itu sampai akhirnya mereka setuju untuk Ibu melakukan panggilan ini? Setelah saya kumpulkan anak-anak dan saya sharingkan kerinduan orang tuanya, saya berpikir anak-anak saya tidak mau. Karena sebelum saya tanya kepada mereka, saya cerita kepada mereka bahwa hal-hal buruk yang bisa ditimbulkan atau yang bisa diperbuat oleh ODGJ. Tapi di luar dugaan saya, setelah saya tanya apakah mereka setuju dengan ayah ibunya yang mau melayani mengurus ODGJ. Dan di luar dugaan saya, anak-anak saya mengatakan kalau orang tua mau mengurus, ayah dan ibu mau mengurus mereka, melayani mereka, kami anak-anak siap-siap saja. Nah, di saat itulah saya tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya saya katakan kepada suami saya, oke, ya kita layani mereka, kita urus mereka, tapi tolong jangan banyak ya. Kita coba dulu 1-2 orang. Apakah saya kuat atau mampu urus mereka? Karena waktu saya tanya ke suami, yang mau diurus itu perempuan atau laki-laki. Nah, saya berpikir kalau laki-laki berarti kan tanggung jawab suami saya. Karena pasti dia yang akan urus ya dari awal sampai selesai. Nah, begitu suami saya katakan wanita, perempuan, ya saya berpikir akhirnya itu akan menjadi tanggung jawab saya. Karena tidak mungkin suami saya yang akan memandikan mereka. Nggak enak yang juga akan mengurus mereka sampai ke hal-hal yang kecil. Begitu. Nah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan,
Pada akhirnya kami keluarga itu sepakat untuk mengurus dan melayani mereka. Ketika pertama kali Ibu Vera akhirnya bersama dengan suami dan anak-anak turun ke jalan langsung dan akhirnya membawa ibu-ibu atau perempuan ODGJ ini ke rumah. Itu seperti apa waktu itu, waktu pertama kali terjun ke jalan, Bu? Kami dengan sengaja ya ke jalan mencari mereka. Nah, ada juga kami mendapat informasi ya, apakah dari teman atau dari tetangga atau orang-orang yang pernah mengadakan bakti sosial ke Gerasa. Karena selalu saya infokan, jika kalian melihat ada perempuan ODGJ yang terlantar ada di jalan, tolong kalian informasikan. Nah, kalau kami akhirnya menjumpai ada ODGJ perempuan di jalan, standarnya SOP-nya Bang Ando kami bawa ke Gerasa. Ya, ada juga memang yang menurut begitu saja ya, diajak langsung naik ke mobil. Tapi ada juga yang mengadakan perlawanan di jalan. Jadi dia tidak mau diambil. Nah, sampai di Gerasa kami bersihkan ODGJ tersebut. Mulai dari potong rambutnya, kukunya, sampai kami memandikan ya sebersih mungkin. Ya, dan akhirnya kami baurkan mereka ya ODGJ tersebut bersama teman-teman yang ada. Sekarang bisa dilihat hasilnya sudah ada 71 orang atau 71 perempuan yang saat ini diasuh di Rumah Pemulihan Gerasa. Baik, Ibu Vera, kita akan ngobrol lagi di segmen berikut. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami akan segera kembali. Ya, kembali lagi di People and Inspiration. Halo ibu-ibu, apa kabar semuanya? Masih semangat? Ya, semangat. Nah, ini yang lagi berdiri siapa nih, Bu? Ya, ayo mana? Yang ini namanya siapa nih, Bu? Sarah. Namanya Sarah. Oh, Sarah. Waduh, Ibu Sarah udah berapa lama di sana, Bu? 2 tahunan. Oh, 2 tahun. Oke. Ibu Sarah gimana kegiatannya di sana, ngapain aja, Bu? Sekali kita bikin keset, bikin mobil. Jadi mereka bikin keset, menganam keset, ya, dan mereka packaging spare part mobil. Wush, keren. Oke, terima kasih Ibu Sarah. Mungkin ada lagi satu lagi, Bu. Siapa, Bu? Ada. Terima kasih Bu Sarah ya. Ya. Satu lagi siapa nih? Nah ini, boleh. Siapa, Bu? Ya. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Namanya Sri. Halo Ibu Sri, apa kabar? Baik. Bagiannya memasak. Kamu masak apa aja? Masak apa aja yang penting enak. Oke deh. Jadi dia memang yang suka masak. Si jempol dong. Oke. Nah, Ibu Vera, jadi sebetulnya tadi kan katanya turun ke jalan gitu ya, turun ke jalan untuk menampung atau cari langsung gitu ya, atau seperti apa sih sebetulnya standarnya, Bu, untuk bisa dirawat di Gerasa? Gerasa saat ini khusus melayani perempuan-perempuan ODGJ yang sudah terlantar ya, dalam kondisi terbuang, berkeliaran di jalan. Setelah kami melihat di jalan, kami bawa mereka atau ada yang menginformasikan, dan sampai di Gerasa kami mendidik mereka, mengasuh mereka, merawat mereka, sampai pada akhirnya mereka itu bisa dipulihkan. Jadi kerinduan terbesar kami adalah mereka itu bisa punya kehidupan yang layak seperti itu. Apa sebetulnya penyebabnya sampai mereka ada di jalan begitu, Bu? Karena mereka memang ada yang mengatakan mereka pergi dari rumah ya, dalam kondisi mereka memang lagi kalut pikirannya, lagi depresi, dan ada memang yang sengaja keluarga tidak mau urus. Mungkin pada awalnya keluarga mengupayakan pengobatan supaya pulih, tapi pada kenyataannya tidak mudah untuk orang yang mengalami depresi itu bisa pulih. Apa aja bentuk pendampingan yang dilakukan terhadap orang-orang ODGJ ini, Bu?
Memang di Gerasa kami tidak menggunakan obat. Bukan berarti kami menolak, ya. Tapi kami punya pertimbangan sendiri. Pertama, biayanya juga tidak sedikit. Dan kedua, obat itu satu kebutuhan. Dan akan menjadi satu ketergantungan. Karena kalau tidak diberikan obat, ya nanti dia bisa manip lagi, ya. Bisa kumat lagi, bisa kambuh lagi. Jadi terapi yang diberikan untuk pemulihan kejiwaan pasien ODGJ di Gerasa adalah pertama terapi konseling, terapi pendekatan kasih, dan terapi pekerjaan dan terapi sosial. Kami mengajarkan mereka bagaimana untuk menjalani kehidupan yang normal. Nah, itu yang kami ajarkan mereka di sini. Karena mereka semuanya perempuan dan hampir 90% itu sudah menikah. Setelah saya konseling dengan mereka, masalah terbesar mereka adalah masalah rumah tangga. Suami selingkuh, KDRT, ya. Hancur Nah, jadi akhirnya, Bu, ya. wanita-wanita yang ada di Gerasa, ya hampir semuanya mereka mengalami goncangan akibat hubungan yang tidak harmonis, misalnya dengan suami. Nah, saya jelaskan kepada mereka. Mereka harus punya hati untuk mengampuni. Itu yang saya ajarkan ke mereka. Setelah itu, saya ajarkan atau kami ajarkan mereka bagaimana urus diri mereka sendiri. Mulai mereka dari mandi, ya, masak. Karena awalnya mereka datang ke Gerasa, waduh, kehidupan mereka itu sangat jauh dari standar. Maaf, buang air besar sembarangan. Habis makan, piring dilempar, gelas dilempar. Ya, disuruh pakai baju, 5 menit pakai baju, 5 menit kemudian bajunya disobek-sobek. Orang ini kan dia punya konsep berpikir bahwa dia itu tidak dipeduliin, ya, tidak dikasihi. Tapi begitu kita mengasihi, menyayangi, memperhatikan dengan penuh kesabaran, ya akhirnya pulih juga. Baik, Ibu Vera, ketika mendampingi mereka, apa sih kelakuan mereka, saudara-saudara kita, ibu-ibu ini yang mungkin bisa membahayakan atau seperti apa pengalamannya, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Pelayanan ini sebenarnya adalah satu pelayanan yang penuh risiko dan tantangan. Dan pertama saya pernah mengalami bagaimana juga tindakan fisik dari mereka. Ya jujur, waduh saya juga ketakutan, ya, sampai juga saya pada akhirnya sudah mau lepas tangan, ya, menyerah, tidak mau lagi. Tapi akhirnya saya bersyukur bisa melewati itu, ya. Itu satu pengalaman yang saya katakan pengalaman yang sangat berarti buat diri saya. Aduh, awalnya saya stres, betul. 1 tahun pertama itu saya, orang bilang itu uring-uringan, ya. Nah, tapi puji Tuhan tidak depresi, ya. Aduh, saya juga nggak tahu saya harus buat apa, ya. Sampai suami saya mau pergi, saya nggak izinin. Saya bilang, udah kamu tinggal di rumah, kamu jangan kemana-mana. Saya udah capek urus mereka. Tapi yang kembali suami saya katakan begini, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dan akhirnya saya katakan kepada diri saya bersyukur dari sekian banyak wanita yang ada di dunia ini, saya salah satu yang dipilih, ya, oleh Tuhan tentunya, untuk mengurus mereka. Karena keluarga juga ada kalanya nggak sanggup, Bang Ando, ya. Seperti itu, Bang Ando. Luar biasa, Ibu Vera. Nah, ini saya sebetulnya sangat penasaran, ya. Ini apa sih yang membuat Ibu Vera nggak menyerah? Nah, pemirsa, kita akan cari tahu jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami akan kembali dan masih bersama dengan Ibu Vera. Kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa. Masih bersama dengan orang-orang hebat ini. Ya, apa kabar ibu-ibu? Gerasa? Oke, tepuk tangan dong buat semuanya yang di sana. Ya. Nah, ini Bu Vera, saya mau tanya yang tadi sempat saya tanyakan. Jadi sebetulnya apa yang membuat Ibu Vera tetap kuat untuk tetap melayani mereka, untuk memutuskan untuk tidak menyerah dalam mendampingi saudara-saudara kita dengan gangguan mental ini, Bu Vera? Yang membuat saya tidak menyerah dan bahkan saya komitmen dalam hati saya untuk mengurus dan melayani mereka semasa hidup saya hanya satu, karena mereka berharga di mata Tuhan. Kita yang sehat
Dan semua perempuan-perempuan ini kita sama dalam pandangan Tuhan. Nah, jadi saya kuat sampai saat ini dan untuk selamanya. Satu, karena saya rindu mereka bisa kembali kepada kehidupan yang normal, mereka bisa kembali ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah masyarakat, menjalani kehidupan yang baik. Jadi, satu, karena mereka berharga, mereka ciptaan Tuhan. Saya lihat nih ya, kalau dari tadi, ini sepertinya mereka justru jauh lebih tertib ya dari yang awalnya Ibu Vera ceritakan kan. Nah, ini sebetulnya apa sih Bu standarnya sampai mereka dikatakan sudah pulih atau sudah sembuh dan bisa dikembalikan ke keluarga mereka? Pertama, mereka bisa berinteraksi ya satu dengan yang lain. Dan kedua, mereka sudah bisa mengurus diri sendiri. Bahkan mereka sudah bisa bekerja supaya begitu kamu ada di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga, tidak jadi beban, ya, tapi minimal kamu bisa untuk diri kamu sendiri. Dan yang ketiga adalah mereka juga sudah bisa ingat keluarganya, ya, bahwa mereka dengan satu kesadaran yang penuh bahwa saya ingin pulang, ingin kembali ke tengah-tengah keluarga. Tapi juga saya mau sampaikan kepada Bang Ando, pengalaman kami, ya, bahwa ada beberapa wanita yang akhirnya pulang ke rumah, ke keluarganya. Tapi keluarganya tidak mau terima. Pada tahun 2013, ya, ini Atika, bisa nggak kamu maju ke depan? Ya, pelan-pelan kamu maju ya. Dia minta pulang. Karena dia mau pulang ke Lampung, saya dan suami antarkan dia. Nah, tapi pada akhirnya, ya, 5 tahun kemudian, dia ada di jalan lagi. Nah, ini orangnya. Dia ada di jalan lagi. Dia pergi ke Lampung, orang tuanya telepon untuk dia pulang ke rumah orang tuanya. Ke Majalengka. Tapi begitu dia sampai di Majalengka, dia tidak diterima oleh orang tuanya. Dan akhirnya dia ada di jalan lagi. Terlunta-lunta lagi dia di jalan. Nah, orang yang pernah mengalami depresi atau gangguan jiwa, sangat rentan pada saat dia merasa tertekan jiwanya untuk bisa dia kumat lagi. Nah, ini yang dialami oleh Mbak Atika. Akhirnya 5 tahun kemudian suami saya bertemu dengan dia. Suami saya bertemu dia dalam keadaan hamil dan dia diperkosa di jalan. Dan saya bersyukur ke Tuhan Yesus akhirnya bisa dipertemukan kembali dan dia ada di Gerasa. Dan akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nama anak kamu siapa? Yang kenceng. Itu Immanuel Sagotra. Nah, inilah saya berharap keluarga bisa terima, ya. Jangan sia-siakan mereka. Jangan lagi berpikir mereka itu beban, ya. Karena kalau mereka sudah sembuh, mereka juga bisa menjalani kehidupan yang normal. Baik. Oke. Baik, nah yang paling terakhir ini Bu, sebetulnya kalau misalnya ada saudara kita yang mengalami gangguan mental seperti saudara-saudara kita tadi, nah apa pesan dari Ibu Vera untuk disampaikan pada keluarga-keluarga yang memiliki saudara dengan gangguan mental ini? Jadi jika ada anggota keluarga yang menderita sakit gangguan jiwa, layani dan bimbing ya orang tersebut dengan kasih. Dan upayakan pemulihan penyembuhan semaksimal mungkin. Apabila upaya penyembuhan dengan medis, konsumsi obat, saran saya harus dibarengi dengan konseling juga. Karena orang bisa mengalami gangguan jiwa karena konsep berpikir yang salah, berdampak pada sikap yang keliru, dan akhirnya mengalami ketidakmampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jadi jangan biarkan mereka berada dalam dunianya sendiri. Jadi kita harus rubah mindset mereka, harus diperbarui, harus dibaharui. Dan kedua, jangan biarkan mereka terpisahkan dari keluarga, ya. Jangan mengirim mereka ke panti rehabilitasi. Orang sampai pada akhirnya dia mengalami gangguan jiwa, tidak terlepas juga dari keluarga, ya. Keluarga juga ambil andil di dalamnya, ya. Karena
Tidak mungkin tiba-tiba orang bisa mengalami gangguan jiwa tanpa ada alasan. Faktor yang sangat berpengaruh adalah keluarga. Jadi keluarga harus hadir, memberikan mereka kasih dan penerimaan dan support bahwa mereka harus semangat menjalani hidup. Dan kalau butuh, mereka juga bisa konseling. Dan selalu saya katakan kepada mereka, tidak ada masa depan di masa lalu. Ya, ibu-ibu yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah. Tatap ke depan, di depan itu punya masa depan dan pengharapan. Seperti itu, Bang Andi. Baik, terima kasih banyak Ibu Vera. Waduh, ini cerita yang sangat luar biasa. Kita berharap bahwa ada banyak saudara-saudara kita juga yang bisa pulih, terutama dimulai dari Gerasa dan akhirnya bisa berdampak ke banyak sekali orang. Terima kasih banyak Ibu Vera sudah menginspirasi hari ini. Sukses selalu dan sehat-sehat senantiasa. Nah itu tadi ya, luar biasa bahwa ini adalah kekuatan cinta. Cinta yang menguatkan Ibu Vera untuk bisa mendampingi saudara-saudara kita dengan gangguan mental. Dan cinta yang sama juga yang menunjukkan kekuatannya bahwa cinta sanggup mengubahkan orang. Terima kasih pemirsa, saya Rolando Sambuaga undur diri dan kita jumpa lagi di People and Inspiration selanjutnya. Sampai jumpa.